Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali kita dalam ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kehadapan hadirat-Mu yang maha besar ya Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau kami dapat menikmati hari-hari kami dengan kasih dan juga dengan kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semua anugerah yang Tuhan telah berikan untuk kebaikan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami membacanya, kami mohon agar Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan juga mampukan kami melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat, firman Tuhan buat kita terambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu yang menyatukan. Pada minggu yang lalu, kita telah melihat pengakuan iman yang luar biasa dari seorang perempuan Kanaan. Tentu jemaat masih ingat bukan? Perempuan itu pada saat itu dengan imannya dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan anak Daud. Dan dengan kerendahan hati dia terus bersungkur di kaki Yesus. Dan ketika Yesus menyatakan bahwa makanan tidak pantas diberikan kepada anjing, atau makanan yang untuk anak-anak tidak pantas diberikan kepada anjing, lalu perempuan itu mengatakan bahwa anjing-anjing itu pun pantas makan remah-remah daripada anak-anak tuannya. Memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Pada pembacaan hari ini kita dibukakan satu tantangan baru
yaitu tantangan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid tentang pengakuan iman mereka terhadap Yesus. Ada dialog antara Yesus dengan murid-muridnya dengan berkata, orang, siapakah aku ini? Pertama-tama Yesus ingin mendengar dari murid-muridnya tentang apa kata orang tentang mereka, tentang dia. Dan mereka mengatakan bahwa ada orang mengatakan Yesus itu adalah Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan ada yang mengatakan dengan nama nabi-nabi lain. Lalu Yesus mengatakan bahwa, lalu menurut kamu siapakah aku? Lalu sang murid yang bernama Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias yang dari Allah. Percakapan ini tentu Yesus ingin mengkorek sebuah pengakuan dari murid. Tetapi bukan sekedar pengakuan, sama seperti ketika Yesus menguji iman perempuan Kanaan yang kita baca minggu lalu. Yesus juga ingin menguji pengakuan iman dari para muridnya. Artinya bahwa Yesus ingin murid-muridnya bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar bisa menjawab apa yang Yesus tanyakan. Tetapi yang diharapkan Yesus adalah agar jawaban itu menjadi gambaran kedalaman ikatan dirinya atau kedalaman ikatan murid-muridnya dengan Yesus. Karena itu ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, ini bukan hanya sekedar pertanyaan tahu, menjelaskan, tetapi jauh lebih dalam Yesus ingin tahu iman mereka. Ada sebuah cerita. Seorang ibu memiliki anak gadis yang kecil, ditinggal oleh suaminya. Dan ibu ini adalah penjual kue keliling. Dan anaknya yang masih kecil, sekitar 7 tahun, dan itu tidak bisa dia bawa keliling, membawa atau menjejakkan kuenya. Dan suatu ketika ibu ini menjejakkan kuenya makin jauh, dan dia meninggalkan anaknya di rumah sendirian. Terjadi suatu kejadian, yaitu anaknya melakukan satu kesalahan yang membuat rumah itu terbakar. Dan hanya anak tersebut yang ada di dalamnya. Rumah tersebut terbakar. Dan ketika ibu ini pulang, dia melihat bahwa dari kejauhan ada asap. Dan yang semakin lama semakin dia mendekat, semakin dia merasakan ketakutan dan kekhawatiran, dan dia deg-deg. Dan semakin lama semakin dekat, dia semakin khawatir. Karena apa? Arahnya semakin mengarah ke rumahnya. Dan ternyata betul, ketika dia tiba di tempat, dia melihat rumahnya terbakar. Dan semua orang teriak-teriak bahwa masih ada anak di dalam. Tapi tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah tersebut untuk menolong anak ini. Lalu ibu tanpa pikir panjang,
dia melemparkan keranjang jualannya dan dia melompat dan dia lari ke dalam, masuk menerobos api yang begitu menyala-nyala. Dan puji Tuhan, anaknya masih selamat, belum apa-apa. Dan dia membawa keluar dengan ditutupi oleh kain, tetapi ibu ini tidak bisa menutupi dirinya. Sang anak selamat di bawah, tapi ketika pas di pintu keluar ada batang kayu yang terbakar menghujam ibu ini tepat di wajahnya, dan dia terbakar, mukanya terbakar. Tetapi dia bawa anaknya sampai keluar selamat dan dia pingsan. Pendek cerita, ketika anak ini semakin hari semakin besar, dia tumbuh dewasa, semakin hari semakin cantik dan luar biasa. Dan di sekolahnya dia menjadi seorang perempuan yang menjadi idola karena kecantikannya. Suatu ketika dia jatuh cinta dengan laki-laki dan laki-laki mereka berpacaran. Lalu sang laki-laki bertanya, "Di mana rumahmu?" Dia tidak mau memberitahukan semua latar belakangnya, dia tidak memberitahukan. Lalu dia sungguh-sungguh mengatakan, "Gak usah tanya tentang keluargaku, tentang rumahku." Suatu ketika, karena laki-laki ini semakin penasaran, mereka memaksa dengan teman-temannya untuk datang ke rumah perempuan ini. Lalu perempuan ini tidak bisa menolak, dan akhirnya dia mengatakan ke ibunya, "Ibu, nanti teman-temanku akan datang. Kalau teman-temanku datang, ibu gak usah keluar. Ibu siapkan aja minuman di belakang, di dapur, dan roti. Nanti saya akan ambil." Lah, kenapa nak? Aku takut mereka melihat ibu, dan akhirnya mereka menghina saya, membuli saya. Oh iya, kata ibunya. Lalu pada saat teman-temannya datang, ibunya sibuk di belakang, dan sang kekasih bertanya, "Di mana ibu?" Lalu dia berkata, "Tidak di rumah." Tetapi apa boleh buat, tanpa disengaja ibu ini terpaksa datang juga ke ruang tamu untuk mengantarkan minuman dan beberapa potong roti untuk mereka makan. Karena dia senang teman-teman anaknya datang ke rumahnya. Tetapi akhirnya mereka semua terperangah melihat wajah ibu daripada temannya ini. Tapi mereka tidak berkata apa-apa. Lalu setelah mereka pulang, teman-teman perempuan ini pulang, anak gadis ini sungguh-sungguh marah kepada ibunya dan berkata, "Ibu keterlaluan. Sudah saya katakan jangan keluar, tapi ibu tetap keluar. Dan saya kecewa. Saya marah. Dan saya mengatakan ibu keluar dari rumah ini." Lalu
dengan berpikir bahwa teman-temannya akan menghina dia. Dia marah besar kebunnya dan ibunya diusir dari rumah. Tetapi apa yang terjadi bahwa laki-laki yang merupakan kekasihnya sesungguhnya kecewa dengan dia bukan karena ibunya yang sakit, tapi karena dia tidak mau mengakui ibunya. Akhirnya mereka berpisah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita tadi kita melihat pentingnya pengakuan. Dan dengan pengakuan itu maka kita tahu siapa diri kita dan bagaimana ikatan kita dengan orang lain. Apa yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk dijawab oleh murid-muridnya? Pengakuan iman itu bukan hanya sekedar pengakuan menurut pengetahuan, tetapi yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kepercayaan di dalam hatinya dan pengakuan dari mulutnya. Dan bukti pengakuan itu dinyatakan dalam hidupnya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau, siapakah aku ini? Ini juga merupakan pertanyaan buat kita. Menurut engkau, siapakah Yesus? Menurut kita, siapakah Yesus itu? Mudah sekali menjawab jika jawaban itu hanya sekedar pengetahuan siapa Yesus. Yesus yang lahir di Bethlehem, ada semua tertera di Alkitab, yang memiliki sejarah, umur 12 tahun, melakukan perdebatan di Bait Suci, yang melakukan mujizat-mujizat ketika dia melayani, yang ditangkap, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan. Kalau hanya jawaban-jawaban sekedar pengetahuan saja itu sangat mudah. Orang lain pun yang bukan pengikut Yesus bisa menjelaskannya dengan jelas. Dan banyak orang mempunyai pengetahuan yang dalam, bahkan tidak sanggup kita mendebatnya. Oleh karena dia memiliki pengetahuan yang banyak tentang Yesus, sehingga berdebat pun tentang Yesus mereka menang. Karena mereka mempunyai pengetahuan yang banyak tentang Yesus. Bahkan jawaban yang berdasarkan Alkitab pun banyak bisa kita sampaikan, bisa orang lain sampaikan. Bahkan iblis pun melakukan hal yang sama. Mengatakan pengetahuannya tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan bahwa tentang Yesus malaikat-malaikat akan menopang kakinya. Dan itu sesuai dengan apa yang tertulis. Karena itu untuk menjawab pertanyaan Yesus, siapakah aku menurut kamu? Untuk sekedar menjawab berdasarkan pengetahuan kita, itu sangat mudah. Tetapi akan menjadi sangat sulit kita jawab
Jika jawaban yang diharapkan, jawaban yang kita mau berikan adalah jawaban yang berdasarkan kebenaran, jawaban yang keluar dari iman pribadi, sehingga jawaban yang kita sampaikan adalah apakah kita sendiri mengimani Dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Apakah jawaban kita itu adalah jawaban iman? Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan." Artinya Bapak Ibu terkasih, pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah pertanyaan pengakuan kita, pengakuan murid-muridnya di dalam segala laku, di dalam segala aspek kehidupannya. Bukan hanya sekedar bisa melafalkan siapa Yesus secara gamblang, tetapi jawaban yang diharapkan Yesus adalah jawaban iman, di mana iman kita itu menjadi pendorong, menjadi penopang kita untuk mengakui Yesus di dalam segala laku kita. Sehingga jawaban yang diharapkan oleh Yesus adalah jawaban yang dari iman. Lalu apa jawab Petrus? Jawaban Petrus adalah, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ini adalah jawaban iman. Karena tidak mudah mengakui Yesus sebagai Mesias. Mesias artinya juru selamatnya secara pribadi. Juru selamat manusia secara pribadi. Jawaban Rasul Petrus adalah jawaban iman yang menunjukkan kedalaman imannya, kedalaman ikatan dia terhadap Yesus yang dia imani. Maka dia berkata, "Engkau adalah Mesias," seperti apa yang tertulis. Dan yang kedua adalah engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakui Yesus sebagai anak Allah juga bukan sesuatu yang mudah. Karena ini berakibat kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita menjawab bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan ketika Rasul Petrus mengatakan demikian, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," lalu Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jawaban ini menurut Yesus adalah jawaban yang dari Tuhan diberikan kepada Simon Petrus. Ini adalah jawaban iman. Jawaban di mana ada ikatan yang dalam antara Petrus dengan Allah Bapa, dengan Tuhan. Kenapa ada ikatan? Oleh karena Petrus memiliki iman. Jawaban iman Petrus menunjukkan siapa dirinya di hadapan Allah. Jawaban Petrus menyatakan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Itu makanya Yesus berkata, "Bukan daripadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga yang memberikannya kepadamu." Pemberian Allah Bapa kepada Petrus sehingga Petrus mampu menjawabnya. Ini adalah jawaban iman. Jawaban oleh karena memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pengakuan
terhadap Yesus oleh karena memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Firman Tuhan ini menyatakan, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pengakuan iman kita berakibat baik, membawa kebaikan buat kita sendiri, bukan buat Tuhan Yesus. Pengakuan kita yang benar di dalam tingkah laku kita, segala laku kita terhadap Yesus, terhadap Tuhan, itu sungguh-sungguh mengakibatkan kebaikan buat kita, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Luar biasa pengakuan iman Rasul Petrus mengakibatkan dia diberi kunci kerajaan surga. Ada kuasa yang dia miliki dari Tuhan, dia terima dari Tuhan. Karena itu pengakuan iman kita adalah untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, apa yang Tuhan Yesus kita akui dalam hidup kita adalah pengakuan kebenaran. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi apa yang kita hidupi, apa yang kita sungguh-sungguh mengikat kita dengan Tuhan, itu yang kita akui dalam hidup kita. Bagi Tuhan Yesus, pengakuan Petrus tidak mempengaruhi. Yesus tetap Yesus, sebagaimana adanya apapun pengakuan orang terhadapnya. Bukan karena pengakuan kita, maka Yesus menjadi Tuhan. Bukan karena pengakuan kita, maka Yesus menjadi anak Allah. Bukan karena pengakuan kita, maka Yesus mampu melakukan banyak hal. Tetapi pengakuan kita yang benar terhadap Yesus membuat kita diberkati. Seperti apa yang diterima oleh Rasul Paulus. Pengakuan kita terhadap Tuhan, pengakuan dengan segala laku kita, dalam segala laku kita, akan membuat kita menjadi terberkati. Bahkan dikatakan Rasul Petrus menerima kunci kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu mari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dapat mengakui Yesus dalam segala laku kita. Sangat kecewa orang yang tidak dapat pengakuan seperti ibu tadi. Tidak diakui oleh anaknya sebagai ibu oleh karena fisiknya yang sudah rusak. Yang sesungguhnya untuk membela anaknya dia mengalami. Tetapi Yesus, saudara akui atau tidak diakui, Yesus tidak pengaruh. Tetapi pengaruh pengakuan kita, akibat pengakuan kita dalam pembicaraan kita, dalam iman kita, dalam perbuatan kita, dalam segala laku kita, pengakuan kita terhadap Yesus yang adalah Tuhan, adalah Mesias dan anak Allah, akan membawa kebaikan buat kita. Pengakuan pribadi kita terhadap Yesus akan membawa kebaikan buat kita. Pengakuan kita akan membawa kebaikan buat keluarga kita. Pengakuan kita terhadap Yesus
akan membawa berkat buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari di dalam segala kita akui Yesus, kita buat Yesus menjadi dasar dalam segala laku kita. Sesuai dengan tema kita mengatakan Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu yang menyatukan. Dalam kehidupan kita, mari kita buat Yesus sebagai dasar yang menyatukan kita dengan orang lain. Maka firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Atau dengan kata lain, firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Oleh sebab itu, mari melalui firman Tuhan hari ini, kita buat pengakuan yang benar terhadap Tuhan. Setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah pengakuan iman rasuli ini bukan hanya sekedar pengakuan iman oleh karena ada orang lain mengatakan demikian. Biarlah pengakuan iman rasuli itu bukan hanya sekedar hafalan belaka, tetapi biarlah itu menjadi pengakuan di dalam segala laku kita. Kepercayaan kepada Allah Bapa, kepercayaan kepada Yesus Kristus, kepercayaan kepada Roh Kudus. Itu menjadi warna dalam segala hidup kita. Sehingga pengakuan-pengakuan kita yang lahir dari hati yang paling dalam, pengakuan-pengakuan kita yang kita tunjukkan dalam segala laku kita akan membawa berkat buat kita, buat keluarga kita, buat jemaat kita, buat negara kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami dapat belajar dari firman-Mu. Kami diberkati oleh firman-Mu, agar kami mengakui Tuhan, sebagaimana Petrus mengakui Engkau ya Tuhan. Dan kami mengakuinya di dalam segala laku kami. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh memancarkan iman kami, kedalaman ikatan kami dengan Bapa, sehingga pengakuan-pengakuan kami sungguh lahir dari apa yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu di berbagai tempat, di rumah mereka masing-masing, dalam segala keadaan mereka. Hadirlah, berkuasalah, dan berkaryalah di dalam diri mereka masing-masing, keluarga mereka masing-masing. Memberikan berkat-Mu, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada mereka, dan memberikan jalan keluar akan masalah-masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu.